kita beli mercon 100 juta Pak Ustaz. 1 jam dibakar mercon tidak habis. Uleh datang hotel kegalan 100 juta hanya untuk mercon saja. Di awal-awal saya tahu akan dibakar mercon sebanyak 100 juta. Saya marah, ya boh-boh peng. Tapi mereka jawab, ini bukan karena 100 jutanya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Tapi ada satu hal yang lain. 2013, 31 Desember 2012, saya diundang oleh Universitas entah Cut Nyadin, entah apa namanya, di Lampung, punya Pak Rusli Bintang. Malam itu bertepatan dengan peringatan Maulid dan juga malam Tahun Baru. Bayangkan dari Aceh ke Jakarta, balik ke Lampung. Saya sebenarnya paling tidak suka melihat agenda bakar kembang api, mercon. Itu buang-buang uang. Tapi sampai di tempat tersebut, ada hal yang lebih luar biasa lagi. Mereka bakar mercon itu 1 mobil box. Anggaran untuk merconnya hampir sekitar 100 juta rupiah untuk mercon saja. Saya kesal, ya boh-boh peng. Tapi diberikan penjelasan oleh pihak panitia. Kata mereka, Pak Ustadz, kami sebenarnya juga tidak mau agenda-agenda seperti ini. Tapi kita ini lingkungan kampus, mahasiswanya diasramakan. Suatu tahun, di malam Tahun Baru, mahasiswa kita karena tidak ada kegiatan di dalam kampus, mereka keluar konvoi dengan kendaraan, sampai terjadilah kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi di universitas tersebut, Malahati, bukan Junyadin, Malahati, mereka juga ada rumah sakit yang kerjasama dengan Pertamina. Kalau di sini ada rumah sakit Pertamedika, Umi istri Pak Rusli Bintang. Maka di sana ada rumah sakit Pertamina Bintang Amin. Bintang Amin itu nama dari ayah beliau, almarhum Bintang Amin. Maka nama beliau Rusli Bintang, bukan Bintang ya. Jadi jangan dianggap nama ayah beliau Tang, berarti Rusli Bintang, bukan. Ini Rusli bin Bintang Amin. Jadi bin dengan Tang itu nggak dipisah. Rusli bin Bintang Amin, maka dipanggillah beliau Rusli Bintang. Jadi terjadilah kecelakaan parah, dibawalah ke rumah sakit Pertamina Bintang Amin tersebut. Yang tangani dokter tersebut juga sekaligus sebagai dosen fakultas kedokteran. Saat masuk pasien itu ke ruang gawat darurat, ruang operasi, dikenalilah oleh dosen ini sebagai mahasiswanya. Sampai akhirnya operasi tersebut tidak berhasil dan mahasiswi ini meninggal dunia. Dan itu menjadi bahan diskusi bagi kalangan kampus. Diantisipasilah bagaimana ke depan agar mahasiswa dan mahasiswi ini tidak berkeliaran di malam Tahun Baru. Untuk mengantisipasi perlu dibuat kegiatan tersendiri, mulai dari acara door prize, diundang penceramah, dan puncak acaranya pada jam 12.30 malam bakar mercon. Kalau yang kalian ingin cari di luar hanya melihat mercon orang lain, sekarang kita saksikan mercon sendiri gitu ya. Maka dari jam 11 sudah mulai, dari jam 10 orang sudah bakar-bakar mercon. Jadi saat duduk menanti, kata panitia ini, Ustadz, ini coba perhatikan, di luar masih ada mercon. Nanti saat jam 12 tepat, begitu mercon kita nyala, mercon yang lain berhenti semua. Kenapa? Mercon mereka dibeli parsial, ada yang beli 25.000, 100.000, 250.000. Kita beli mercon 100 juta Pak Ustaz. 1 jam dibakar mercon tidak habis. Uleh datang hotel kegalan 100 juta hanya untuk mercon saja. Di awal-awal saya tahu akan dibakar mercon sebanyak 100 juta. Saya marah, ya boh-boh peng. Tapi mereka jawab, ini bukan karena 100 jutanya. Kita sudah menyumbangkan untuk door prize, kita kumpulkan anak-anak yatim se-provinsi Lampung, dikumpulkan di dalam aula. Aula terbesar di Lampung itu punya Universitas Malahati.
yang terbesar di Lampung. Ada door prize-nya yang dapat sepeda motor, dapat kulkas, dapat televisi, bukan door prize merompok luwucut dengan telap Jepang. Itu door prize-nya hampir miliaran rupiah, dijemput, diantar ke tempatnya, disenangkan anak-anak yatim di malam tersebut. Kemudian diundang penceramah, kebetulan waktu itu saya yang diundang menjadi penceramah, dan kita bakar mercon 100 juta ini untuk menyelamatkan agar tidak ada lagi mahasiswa dan mahasiswi kita yang merasa perlu kebut-kebutan mencari hiburan di luar. Maka dilakukanlah itu setiap tahun agendanya. Ini juga bahagian dari filosofi yang tadi kita sebutkan, bahwa acara karnaval 1 Muharram itu bukan ajaran Islam, tetapi harus kita praktekkan yang demikian karena generasi muda Islam sudah sibuk dengan karnaval 1 Januari. Mereka sudah merayakan habis-habisan, heboh luar biasa untuk sesuatu yang tidak berarti. Apa tidak berartinya? Pergantian tahun Masehi itu tidak ada sesuatu yang khusus. Kenapa? Karena pergantiannya pada jam 12 tengah malam, 00.00 dini hari, dan kebodohan kita itu luar biasa. Pergantian tahun Masehi hanya bersusunnya jarum pendek dan jarum panjang di jam 12, dan setiap jam itu ada tombolnya. Maka dari dulu sudah saya kampanyekan, kalau yang ditunggu hanya jam 12, kenapa harus begadang? Sosialisasikan lewat mimbar-mimbar masjid, begitu selesai sholat isya sebelum pulang ke rumah, umumkan kepada jamaah, Bapak dan Ibu, sebelum keluar dari masjid, mari kita putar jarum jam ke jam 11 lewat 59 menit. Sebab yang tunggu jam 12, putar jam 11 lewat 59, lalu mulailah hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hore ke tahun baru. Baik apa 12? Pulang ke rumah tidur. Pola apa ngaji dengar? Tapi saking bodohnya kita, jam tangan yang kewenangannya pada kita untuk memutar suka-suka hati, kita tunggu dengan sabar sampai bergerak sendiri. Nyandum bangai dia. Seluruh Indonesia sepakat, seluruh dunia. Kenapa tidak dipercepat saja prosesnya? Begah daya dengar. Hanya untuk update sebuah status. Alhamdulillah malam ini saya makan bakso 2 tahun. Nah, makan dari tahun 2022, habis tahun 2023. Wah, makan bangai hak orangnya. Tapi tahun baru Hijriah tidak bisa dipercepat prosesnya. Kenapa? Karena pergantian hari, pergantian bulan, dan pergantian tahun ditandai dengan terbenamnya matahari. Sejak dari pertama Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari ini, belum ada satu pihak, satu orang, dan satu lembaga yang mampu menggerakkan bumi dan matahari agar terbenam lebih cepat. Nggak ada pilihan kecuali menanti dengan sabar. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.